jika seorang istri berselingkuh padahal dia sering sholat dan mengaji, juga menceraikan dan mentalak suaminya, serta belum masa iddah lelakinya sering menginap, apakah hukum dan dosanya? Bagaimana bila suaminya meninggalkan istri yang telah berbuat selingkuh, apakah salah dan berdosa suaminya? Mohon penjelasan. Masya Allah, seorang wanita ini memang menjadi musibah yang banyak terjadi. Dan biasanya ini wanita-wanita yang melakukan seperti ini karena wanita tidak menjaga dalam masalah komunikasi, dari tontonan, ya pergaulan, ya. Makanya sebenarnya kalau ada istri yang berselingkuh ini, tanyakan kepada suami, gimana Anda menjaga istri Anda? Apakah dibebaskan dengan handphonenya, dengan sosial medianya? Harusnya seorang suami itu hendaknya menjadi imam. Imam itu bukan hanya sekedar orang yang menjadi nafkah, tapi yang bisa memberikan tarbiyah dong. Apa yang sudah Anda ajarkan kepada istri Anda selama ini? Kedekatan hati seperti apa? Apakah hanya istri dijadikan untuk pelampiasan syahwat, melahirkan anak, lalu dikasih duit, Anda kasih bayaran setiap bulan, nafkahnya tiap bulan, lalu Anda merasa sudah bebas tugas? Enggak begitu dong. Harus ada pendidikan dari seorang suami kepada istri. Bagaimana artinya harus ada obrolan, sering duduk bareng, saling diskusi, saling mengingatkan. Dan juga harus ada kontrol. Mungkin paling tidak ada ruhnya tuh harus ada di dalam rumah. Ya kadang kalau suami kadang menyalahkan istri, memang istri salah. Kita gak akan membenarkan perselingkuhan seperti apapun alasannya, apakah alasan didolimi ataukah tidak atau bagaimanapun yang namanya selingkuh ya. Kalau memang ini selingkuh maknanya punya hubungan dengan lelaki yang lelaki lain selain suami, baik itu sampai naudzubillah sampai terjerumus kepada perzinahan ataukah sampai komunikasi instan ataukah hanya sekedar komunikasi instan ya intens ya. Nah, sampai nyebutnya aja sampai kebelet ya. Komunikasi intens yang berlebihan misalnya, tetap hukumnya haram. Urusan dengan lawan jenis jangan dianggap remeh nih. Artinya yang bukan yang namanya selagi tidak halal itu sudah pintu haram tuh kebuka seluas-luasnya, naudzubillah. Maka jangan sampai seorang wanita itu melakukan hal tersebut, naudzubillah. Wanita yang akan direndahkan, wanita yang seperti itu akan direndahkan. Enggak cuma wanita lelaki yang misalnya sampai melakukan keharaman sama akan menjadi orang yang direndahkan. Maksudnya kok wanita terus ini yang laki sama, kalau sudah melanggar Allah akan direndahkan. Artinya sekarang cuma kan tadi pertanyaannya kan istri gitu ya, kita bahas istri dulu gitu. Nah terus kalau ada sudah sampai terjadi seperti ini gitu kan, padahal dia rajin sholat, rajin dia, mungkin sebenarnya dia tuh baik, hanya tidak terbimbing. Atau mungkin suami tuh harus introspeksi, mungkin kenapa kok sampai dia senang sama orang lain, mungkin dia gak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan nih kepada dari suaminya. Mungkin suami kurang memperhatikan urusan nafkah batinnya. Ada kadang suami yang sering Buya sebutin, kadang mikirin kepuasan sendiri, tapi gak kepuasan istri, itu kan bisa memicu hal-hal seperti itu. Apalagi dengan tontonan dia yang mungkin gak bener kan gitu, akhirnya memancing syahwatnya karena dia merasa nggak mendapatkan seperti itu. Mohon maaf, kadang kan sekarang kan banyak kerusakan dimulai dari hal begitu, nggak puas dengan suami, terus komunikasi dengan laki-laki lain, mulai membandingkan antara suaminya dengan laki lain, akhirnya terjadilah perselingkuhan, hubungan di luar nikah, naudzubillah. Dosa-dosa gede. Makanya ini sekarang ya suami, kalau misalnya ada suami istri yang sampai seperti itu, boleh mencerai? Ya boleh dong, karena udah pelanggaran syariat. Tapi pun Anda harus introspeksi. Bisa saja kesalahan istri sebabnya dari Anda kan begitu. Artinya jangan hanya bisa menyalahkan, emang dia gak setia begini-begini. Sebabnya cari dulu supaya apa? Minimal kalau memang Anda gak bisa bertahan dengan pernikahan yang ini, Anda menceraikan. Supaya nanti kalau Anda menikah lagi jangan terulang lagi gitu loh. Belajar dari kesalahan. Kadang perlunya kita introspeksi dia itu tadi untuk supaya nanti ke depannya lebih baik. Kalau memang Anda sudah nggak mungkin karena ngerasa dia sudah berhubungan dengan laki-laki lain, mungkin menurut Anda sudah merasa jijik atau sudah nggak mungkin lagi untuk bisa, ya sudah, itu masalah rasa nggak bisa dipaksakan. Anda ceraikan dia, tapi Anda harus belajar dari kesalahan. Jangan hanya nanti Anda merasa dendam, marah, oh saya diselingkuh begini, hanya ego Anda yang Anda tonjolkan, merasa sakit hati, merasa diperlakukan seperti itu, tapi Anda nggak introspeksi kesalahan, ini lebih salah lagi. Artinya nanti pernikahan kedua bisa saja kejadi lagi kalau Anda nggak berubah, kan seperti itu. Jadi ya, naudzubillah, kita kalau sudah tadi Anda kata dia rajin sholat, tapi dia sudah nggak usah ngomongin dia rajin sholat atau nggak sholat, selagi dia sudah melakukan keharaman, dosa gede bagi istri Anda. Itu sudah hukumnya gimana? Ya jelas hukumnya dosa gede, nggak bisa ditanya lagi. Cuma sekarang karena ini kayaknya bertanya adalah si suaminya atau mungkin orang yang kenal dengan suaminya tadi gitu ya. Artinya itu harus disampaikan introspeksi supaya nanti jangan hanya bisa menyalahkan. Dan tentu tugas Anda sekarang kalau memang Anda nggak bisa lagi menjadi suaminya, maka doakan supaya mantan, misalnya si istri tadi, wanita tadi mendapatkan hidayah dari Allah. Artinya ya semoga
nanti setelah mungkin dicerai oleh suaminya, nanti bisa menikah dengan lelaki tersebut gitu ya, dan nanti mendapatkan petunjuk. Allah, nggak mustahil kok. Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hanya bagi para wanita, hati-hati, jangan main-main urusan seperti ini, dosanya gede. Termasuk dikatakan durhaka kepada suami itu efeknya bisa lebih gede daripada durhaka kepada orang tua. Ya, artinya ya bisa saja Allah berikan musibah dalam hidupnya. Mungkin nanti bisa saja dapat suami yang lebih jahat lagi, atau nanti bisa dapat, ya artinya jangan macam-macam. Kalau ternyata ada kezaliman suami, atau mungkin Anda nggak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan, ada solusi, saling komunikasi, coba semakin dekat kepada orang soleh untuk mencari petunjuk atau bagaimana. Jangan langsung naudzubillah main belakang dengan cara yang seperti itu ya. Makanya hindari dah. Dan ini biasanya sebab tadi curhat-curhatannya dengan lawan jenis. Makanya para akhwat, para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah jangan gampang-gampang curhat kepada lawan jenis yang nggak jelas gitu ya. Artinya cobalah, kecuali dia adalah orang soleh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kehormatan atau misalnya bisa memberikan solusi, maka itu nggak ada. Tapi kalau kepada sembarangan orang, jangan dibiasakan, karena itu nanti membuka pintu-pintu haram ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.